Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Ine Febriana, peserta Latsar CPNS golongan 2 tahun 2022 angkatan 11 kelompok 3. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview materi yang telah saya dapatkan pada sesi sinkronus Senin 11 Juli 2022, yaitu tentang analisis isu kontemporer dengan pengampu materi yaitu Bapak Insinyur Nasrida Patria MM.Hum. Dalam kehidupan ini, kita akan selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut pun takkan dapat kita hindari, melainkan harus dihadapi. Oleh karena itu, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan mencari jalan atau solusi dari permasalahan yang disebabkan oleh perubahan tersebut. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan perubahan lingkungan strategis? Perubahan lingkungan strategis merupakan perubahan yang sering terjadi pada 4 level, yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan dunia. Contoh yang paling sering terlihat yaitu perubahan di level dunia, yang sering kita sebut dengan globalisasi. Perubahan ini menuntut semua orang wajib ikut berperan serta menghadapi perubahan jika tidak ingin ketinggalan arus perubahan. Nah, untuk memahami perubahan lingkungan strategis di lingkungan sekitar kita harus memiliki wawasan terkait hal tersebut, yakni melalui pemahaman tentang analisis isu kontemporer. Dengan melakukan analisis isu kontemporer, diharapkan kita dapat menghadapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi dengan melakukan aktualisasi nyata terkait isu yang ada dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN. Nah, sebelum memulai analisis isu kontemporer di lingkungan kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan isu kontemporer. Isu diartikan sebagai permasalahan atau persoalan yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Sedangkan kontemporer artinya masa ini atau masa sekarang. Jadi, isu kontemporer dapat diartikan sebagai sebuah persoalan yang sedang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik untuk dibahas dan dicari penyelesaiannya. Adapun contoh-contoh dari isu kontemporer yaitu seperti korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, hate speech, cybercrime, dan masih banyak lagi isu-isu yang dapat kita jumpai di negara kita. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi isu kontemporer yang terjadi di lingkungan sekitar. Baiklah, selanjutnya, untuk menganalisis isu kontemporer, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan pra-analisis isu. Kemudian yang kedua, kita melakukan penapisan isu dengan teknik APKL dan USG. Kemudian yang ketiga yaitu kita membuat alternatif penyelesaian isu. Pada slide selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pra-analisis isu. Pada tahap pra-analisis isu ini, kita akan melakukan proses survei data. Dan pada tahap ini dibutuhkan kepedulian terhadap lingkungan, kemampuan berpikir kritis, dan mengkaji gap atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang nyata terjadi. Kemudian tahap-tahap dari pra-analisis ini yang pertama yaitu kita tentukan dulu lingkup isu tersebut. Kemudian yang kedua kita buat deskripsi dari isu tersebut. Kita mencoba mencari data dan fakta serta dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Selanjutnya membuat rumusan isu yang merupakan pernyataan negatif mengenai isu yang ditulis sejelas dan singkat pada fokus, lokus, dan waktu terjadinya. Kemudian kita lanjut kepada tahap menapis isu dengan teknik APKL dan USG. Pada kesempatan dan di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik USG, di mana pada teknik ini ada 3 acuan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu urgensi, yang merupakan
urgensi masalah, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan kita analisis. Yang kedua, seriousness, yang artinya keseriusan masalah, di mana seberapa serius isu tersebut yang dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang selanjutnya, growth, yang artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika kita tidak menanganinya secara segera. Pada teknik USG ini terdapat interval penentuan prioritas, yaitu 1 yang artinya sangat tidak mendesak atau sangat tidak gawat, kemudian 2 tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, dan 5 sangat mendesak. Pada tabel berikut, saya berikan beberapa contoh isu kontemporer yang terjadi di lingkungan sekitar atau di kantor saya bekerja. Nah, dari analisis dengan teknik USG tersebut didapatkan nilai prioritas masalah yang tertinggi, yaitu berada pada kedisiplinan pegawai Dinas Perindustrian. Nah, dari beberapa isu tersebut, setelah kita dapatkan nilai prioritas yang paling tinggi. Nah, dari tahap tersebut, kita lanjut kepada alternatif kegiatan penyelesaian isu, di mana dari permasalahan prioritas tertinggi tersebut, kemudian kita mencari alternatif penyelesaiannya, kemudian tahap setiap penyelesaiannya itu apa, hasil yang diharapkan itu apa, dan pihak mana saja yang terlibat dalam penyelesaian tersebut. Dengan begitu, kita dapat terlibat menyelesaikan permasalahan dalam perubahan yang terjadi di sekitar kita tersebut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangan dan apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum.